adakah manusia yang melakukan itu Pak kepada Ada, jin ini? ada. Kita Oh, diperbolehkan, manusia diperbolehkan. Jadi jin itu bisa berwujud macam-macam. Kalau hmm, dalam Islam misalnya di rumah kita kemasukan ular warnanya hitam. Kalau hmm. dalam Islam itu sudah dipastikan jin, maka bunuhlah, Oh, oh menjelma gitu jinnya. menjelma. Tapi kalau kalau jin itu bentuknya gas. Oh, Jadi kalau Mbak Agatha misalnya lagi diem gitu, tahu-tahu kayak ada suara gas nyembur di telinga, itu lagi dikencingin jin. oh, jadi oh iya 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 sempet dengar hadis ya. Eh, kencing ini ya. Oh, dikencingin jin. Mengucapkan Bismillah dulu Mm-mm. sebelum melakukan hubungan intim. Kenapa? Karena kalau tidak mengucapkan Bismillah, jin itu ikut. Maksudnya gimana? Ikut? Jin itu ikut menyetubuhi, ikut bersetubuh di situ. Masih belum ngerti Pak. Serius? Serius, coba deh googling. Itu ada hadisnya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh blogger Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat muslim. Dari diskusi kali ini, ada umat muslim yang menjelaskan mengenai adanya jin di dalam imannya, sehingga semua umat muslim harus bisa mengetahui akan hal tersebut. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Dari literasi Islam ya, yang mengatakan bahwa di salib ada jin. Ya intinya kan gini, di semua tempat itu kan ada jin, Mbak Agatha. Betul betul. Gitu loh. Jadi yang dimaksud itu adalah waktu proses penyalipan itu ya memang ada jin di situ. Oh, Memang ada. oh iya iya. Kalau kita mengembangkan lagi ya kan Betul. logikanya ya betul. Kalau dipikirkan secara sempit, Betul. oh iya itu kumpulannya jin kan gitu, jadinya jelek gitu loh. Makanya menerjemahkan sesuatu itu kalau kita tidak punya ilmunya, lebih baik kita diam mendengarkan. Betul Gitu. betul. Iya, jadi itu memang ada literasi di dalam iman Islam gitu. Karena kan kalau di Kristen kan memang kita tidak mengimani adanya jin gitu ya. Jadi Ya, Pak Somad mau apa namanya? menjawab secara agama Islam gitu ya Pak. Ya, karena di Al-Qur'an sendiri kan ada Tuhan itu menciptakan manusia, jin, dan makhluk lain yang tidak kamu ketahui. Jadi selain manusia dan jin itu masih ada makhluk lain yang tidak diketahui, gitu loh. Setuju. Yaitu yang jadi perdebatan akhirnya. Berarti ada kemungkinan UFO itu ada gitu kan. UFO itu ada karena itu kan tidak diketahui juga. Nah itu jadinya akhirnya ada perdebatan seperti itu. Betul betul betul. Jadi karena memang jin itu ada di mana-mana, ya termasuk ada di situ gitu ya Pak ya. Siap. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tuh jangan berpikiran sempit dulu. Pasti ada alasan kenapa Pak Somad mengatakan itu. Jadi ini kan narasi dari imannya sendiri ya Pak ya, dari iman Islam. Betul, karena dalam Islam sendiri itu jin itu kan ada dua golongan, kafir dan jin muslim. Nah, yang jin muslim itu, yang jin kafir itu diperbolehkan dibunuh. Dibolehkan dibunuh dengan cara apapun, mau disalib, mau dibakar, boleh. Tapi yang tidak boleh adalah membunuh jin dengan menggunakan kekuatan jin. Itu dilarang, ada dalilnya itu. Jin ini maksudnya gimana nih Pak? Jin ini memangnya ada fisiknya gitu. Bagaimana cara membunuh jin? Bisa dengan ru'yah namanya. Dengan doa-doa ru'yah itu ada. Tapi Jadi, dia makhluk roh kan Pak? iya, dan jin itu sebetulnya dia juga beranak. Dia beranak, dia kawin seperti manusia, cuman beda alam. Mbak Agatha coba deh cari buku judulnya Dialog dengan Jin.
Itu nanti Mbak Agatha akan paham jin itu seperti apa. Sebetulnya di Kristen tuh kalau saya pernah diskusi beberapa kali dengan Romo gitu ya, Katolik, itu mereka juga sama sebetulnya anggapan pemahamannya tentang jin itu sebetulnya sama. Dari Katoliknya sendiri. Oh, ini Pak, maksudnya ini kan jin ini kan bukan makhluk fisik ya? Atau makhluk Bukan. ada fisiknya? Bukan, dia ada fisik, ada tapi fisik beda ya? alam, beda dimensi. Karena apa? Karena dia itu kawin, dia makan, dia buang kotoran, dia Oh. kencing. Tapi dia bukan manusia. Bukan, dia makhluk. Jadi yang pertama kali diciptakan waktu itu, bukan pertama kali ya, duluan jin diciptakan daripada manusia itu. Jadi iblis itu sebetulnya ya golongan jin gitu. Iblis itu golongan jin. Berarti iblis itu juga ini menikah gitu, Pak? Iblis awalnya seperti itu. Jadi kan iblis itu kan sebetulnya makhluk dia yang percaya sama Tuhan itu pertama kali itu ya iblis itu. Tapi kenapa dia jadi seperti itu? Bukan dia tidak percaya Tuhan, tapi dia tidak mau ikut perintah Tuhan. Perintah apa? Waktu itu untuk tunduk kepada Adam. Dia menolak karena dia ada rasa sombong. Aku dari api, dia dari tanah, kenapa aku harus sujud sama dia gitu loh. Oh, jadi ini aku tuh masih pertanyaan tuh gini, Pak. Kalau jin itu kan bisa dibunuh tapi bukan dengan kekuatan jin gitu. Adakah manusia yang melakukan itu, Pak, kepada Ada. jin ini? Ada. Kita diperbolehkan, manusia diperbolehkan. Jadi jin itu bisa berwujud macam-macam. Kalau dalam Islam misalnya di rumah kita kemasukan ular warnanya hitam. Kalau dalam Islam itu sudah dipastikan jin, maka bunuhlah. Oh, menjelma gitu jinnya. Menjelma. Gitu. Oh. Tapi Pak, ketika jinnya ini menjelma misal jadi ular gitu. Misal mohon maaf ya di bun-bun lah ini ya. Kita plesetin namanya dibunuh gitu ya kan. Itu dia balik lagi ke asalnya jin atau dalam wujud Mati. ular gitu? Mati. Kalau udah dibunuh ya mati. Berarti ketika dia menjelma jadi ular, dia jadi ular sepenuhnya, nggak jadi jin. Tidak memiliki sifat jin lagi gitu. Oh enggak, dia ketika dia jadi ular ya dia jadi ular. Tapi setelah itu dia bisa balik lagi ke dunianya sendiri. Jadi dia istilahnya tuh nyamar gitu loh. Berarti waktu kita misalnya waktu tadi ada orang yang menemukan jin dalam rupa ular hitam ini, waktu dibunuh berarti sebenarnya jin itu tidak terbunuh gitu atau gimana? Terbunuh, dia mati. Karena kan dia balik lagi jadi jin tadi katanya. Enggak mati, udah mati kayak manusia kalau mati aja. Oh. Jadi jin itu ada nyawanya juga, Mbak. Oh, ada nyawanya juga. Iya. Coba deh baca deh itu apa namanya dialog dengan jin itu, asik itu baca itu. Kita pikiran kita tentang dunia jin itu kita benar-benar kebuka. Oh, jadi ada makhluk lain. Aku dari selama ini Pak mengira jin itu ya makhluk halus gitu terus menyerupai sesuatu. Dia tuh kayak hantu gitu. Ternyata ada fisiknya. Ada fisiknya tapi beda dimensi. Jadi kita nggak bisa ngelihat. Tapi dia udah di dimensi dunia. Gimana dia dikatakan beda dimensi, Pak? Jadi gini, Mbak, jin itu dia untuk menunjukkan sosoknya dalam bentuk apapun itu istilahnya dia itu butuh ilmu juga. Dia butuh ilmu juga. Tidak semua jin itu mampu melakukan itu. Nah, biasanya jin yang menunjukkan dirinya ke manusia itu adalah jin-jin yang mungkin yang bisa dibilang jin jahat ya. Jin jahat karena kalau jin muslim itu dia tidak akan mau menunjukkan wujudnya ke manusia karena itu ada rasa sakit yang harus dia bayar. Bentar Pak, jin muslim maksudnya dia sama seperti
umat muslim gitu, dia beragama kan? Sama beragama, dia sholat, dia ini kadang-kadang kalau apa namanya kita sholat di masjid, bukan kadang-kadang, kalau kita sholat di masjid itu pasti ada jin yang ikut jamaah. Oh berarti yang kayak penampakan yang aku sering tonton ya, kan viral di TikTok tuh, lihat itu pertama dia sendiri, terus tiba-tiba banyak, aduh gua merinding. Itu berarti beneran mereka juga ikut sholat gitu Pak? Iya, ikut sholat dia. Oke, I see. Saya taunya juga setelah baca buku itu, Dialog dengan Jin itu. Berarti muslim juga. Berarti apakah mereka juga, kan tadi kata Bapak makan juga, berkelamin juga, berarti puasa juga gitu? Puasa sama puasa juga. Karena kan mereka juga dapat perintah untuk sholat. Oh, dapat perintah untuk sholat. Berarti mereka juga sholat secara alam mereka lah ya, alam Iya, jin gitu. di alam mereka itu sholat juga. Wah, baru dapat ilmu aku kali ini. Serius, karena jarang ada yang mau membahas seperti ini kan. Yang orang-orang kira itu ya jin itu kayak makhluk astral gitu. Ternyata ada fisiknya ya. Ya maksudnya astral itu karena beda alam. Keren sih Bapak, ini pengetahuannya tinggi nih. Kita harus banyak belajar ini dari Sebenarnya Pak. kalau teman-teman yang udah lama di pondok gitu pasti tahu lah, masalah itu pasti tahu. Cuman memang jarang sekali dibahas. Karena justru teman-teman itu banyak yang memanfaatkan jin itu gitu loh. Oh, justru dimanfaatkan. Berarti ada jin juga yang bekerja untuk manusia? Banyak. Jadi kiai-kiai yang katanya sakti-sakti itu kan kesaktiannya itu kan dari jin, karena Allah itu sebetulnya tidak memberikan kesaktian sama manusia. Oh. Nih, Mbak, ini saya cerita ya. Saya Boleh, cerita pengalaman saya pribadi. Mungkin setelah saya cerita ini teman-teman mungkin yang muslim akan banyak yang menghujat, tapi ini benar-benar terjadi. Saya ngalamin sendiri. Saya punya teman akrab waktu kuliah. Saya kuliah di Malang. Mungkin kalau yang nonton ini pernah ada yang di Malang, mungkin ada yang tahu dengan yang namanya Ustadz Faiz almarhum. Beliau itu terkenal di Malang sebagai ahli ruqyah. Nah, saya punya teman saya ini anaknya salah satu pemimpin pondok di Madura. Nah, bapaknya ini, pemimpin pondok ini, itu terkenal sakti, Mbak. Terkenal sakti. Waktu meninggal, saya ngelihat sendiri dengan mata kepala. Keranda yang diusung itu, yang dibawa itu, kayak melayang. Orang yang megang keranda itu kayak nggak megang gagangnya, melayang di atasnya gitu. Orang-orang pada kagum semua, gitu loh. Nah, tapi sebelum meninggal, dia itu pesan sama ibunya, sama istrinya, setelah saya meninggal jangan ada satu orang pun yang masuk ke kamar saya. Dia punya kamar khusus. Kalau di ini tuh istilahnya kamar apa ya? Kamar halwat ya. Halwat ya. Kamar untuk ini sendiri gitu. Iya. Nah, cuman teman saya ini kan dia lama sekolah di Arab. Jadi untuk hal-hal seperti itu dia itu menentang. Akhirnya udah lewat 100 hari orang tuanya meninggal itu, dia masuk ke kamarnya. Dilihat di kamarnya perasaan biasa-biasa aja. Nggak ada yang aneh. Akhirnya kamar itu dibuka sama dia, jendelanya dibukain. Pokoknya nggak boleh dibikin angker lah kamar itu. Nah, waktu malam dia tidur di situ, dia tuh kebelet pipis. Nah, itu baru pertama kali dia masuk ke kamar mandi yang ada di kamar itu. Dia masuk ke situ, dia heran, itu klosetnya itu
kloset jongkok, kloset duduk itu, kloset jongkok. Tapi yang aneh, injekan kakinya itu dari kayu dan nggak rapet. Injekan kakinya. Jadi kayak ada ruangan gitu di bawahnya. Tapi dia nggak ambil pusing itu. Nah, cuman besok paginya dia penasaran, itu kok dibikin itu kenapa? Akhirnya dicongkel sama dia. Dicongkel sama dia. Ternyata apa? Di bawahnya kayu itu ada mushaf kecil, Mbak. Oh. Ada Al-Quran kecil. Kaget, dia nangis, akhirnya dia balik ke Malang, ketemu sama Ustadz Faiz itu yang saya bilang ahli ruqyah itu. Nah, setelah dia ketemu sama Ustadz Faiz, dia cerita gini. Akhirnya Ustadz Faiz itu manggil jin koreknya bapaknya itu, dipanggil, diajak ngobrol. Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, ternyata bapaknya itu bikin kesepakatan dengan jin. Dia naruh mushaf di situ. Jadi kalau pas buang air dia nginjek Al-Quran, tapi balasannya dia dikasih kesaktian. Bapaknya dikasih kesaktian. Jadi kalau sholat Jumat itu dia sering masuk ke kamar itu bilang mau Jumatan di Mekah. Jadi kalau dia masuk ke kamar itu dicari, dibuka udah nggak ada, fisiknya nggak ada, hilang, gitu loh. Tapi kan logika kita kan ngomong, waktunya sholat Jumat di Madura sama di Mekah kan waktunya beda. Gitu loh, bukan waktu yang bersamaan. Tapi ini tuh ada korelasinya sih, Pak. Saya jadi relate ke Al-Quran, kan ada surah Al-Jin ya, Pak ya. Berarti kan memang ada jin ya? Ada. Kan ada ayatnya itu, Allah itu menciptakan manusia, jin dan makhluk lain yang tidak diri. Dan jin, manusia dan jin itu diperintahkan untuk, dan semua alam semesta ini diperintahkan untuk tunduk kepada Allah. Tidaklah kuciptakan manusia dan jin untuk, ada ayatnya itu. Itu apa? Karena selama ini kan kita cuma tahu ada surah Al-Jin, tapi kan kita nggak tahu itu apa. Berarti Allah juga menurunkan ayat untuk jin-jin ini ya, Pak? Betul. Berarti benar lah, jin ini pun ada yang muslim, ada yang tidak muslim gitu. Nah, ada nggak, Pak, kira-kira tugas kepada jin yang muslim ini untuk juga akhirnya membuat jin yang belum muslim ini menjadi muslim? Kalau di buku itu nggak ada disebutkan itu. Saya nggak ngerti. Tapi mungkin kalau untuk dunia mereka, karena dibilang sama dengan manusia, mungkin ada kewajiban dakwah juga untuk teman-teman yang sesama jin. Karena buktinya apa? Karena jin itu juga banyak yang mu'alaf. Ada yang dimu'alafkan oleh manusia juga. Berarti memang jin dengan manusia ini berkomunikasi ya? Bisa komunikasi, tapi butuh kemampuan sendiri untuk komunikasi itu. Makanya tadi saya bertanya-tanya kan, jin ini ada yang berkelamin, bahkan bisa mati. Berarti ada manusia yang tahu ya. Makanya bisa berkomunikasi, sehingga tadi narasi Pak Aan ini jadi logis gitu. Ketika Pak Aan bilang manusia bisa berkomunikasi dengan jin. Makanya manusia bisa tahu bahwa jin itu juga kawin ya, Pak ya. Kawin dan punya anak. Berkembang biak juga dia. Tapi bukan seperti manusia, Pak. Kalau prosesnya seperti apa kita nggak ngerti ya. Saya nggak sampai segitu. Tapi yang jelas punya anak. Perbedaannya gini aja. Kalau manusia itu kalau pup sama pipis itu kan bentuknya cair sama padat gitu kan. Tapi kalau jin itu bentuknya gas. Jadi kalau Mbak Agatha misalnya lagi diem gitu, tahu-tahu kayak ada suara gas nyembur di telinga, itu lagi dikencingin jin. Jadi iya sempet dengar hadis ya, kencing ini ya, dikencingin jin. Jadi dalam rupa gas ya, bukan air ya? Bukan, dia bentuknya gas. Kotorannya juga gas.
Dan ini kalau nggak salah aku pernah juga googling gitu ya. Dia ini lebih menempati gua-gua nggak sih Pak? Katanya. Bukan gua ya, dia apa namanya, lubang-lubang, entah itu lubang kecil atau lubang besar, yang jelas di lubang-lubang itu. Makanya kalau Muslim kencing itu nggak boleh, misalnya di jalan dia kencing di pinggir jalan ada lubangnya itu kita kencingin nggak boleh. Oh, Itu iya adab. karena aku Itu kan adab. Google ya. Teman-teman Muslim sendiri banyak yang nggak ngerti itu masalah itu. Iya, aku Google kan. Dalam kepercayaan Islam, jin dikatakan sering bertempat tinggal di gua-gua. Selain gua, jin dipercaya tinggal di tempat sepi, terpencil, kuburan, dan tempat yang gelap. Ini aku googling sih, karena aku memang pernah Google kan. Oh, I see ya. Berarti nggak salah dengan narasi. Misal di lubang telinga kita pun mereka sebenarnya ada juga gitu ya Pak ya. Karena kan tadi bukan mereka itu yang jin yang kafir itu suka iseng ngencingin manusia. Oh, ini hanya untuk yang kafir. Jin kafir. Jin kafir yang iseng ya. Iya. Oh, kalau jin muslim ini kan tadi kan udah kayaknya lebih diajar gitu ya, terpelajar karena juga. Cuman bedanya gini, Mbak. Kalau jin itu dia nggak ada yang disebut kafir itu bukan Kristen atau apa gitu. Non muslim disebut kafir gitu kan maksudnya kan. Iya, dia kalau di dunia jin itu cuman ada muslim sama non muslim aja. Ya. Nah, yang non muslim itu disebut kafir. Disebutnya kafir. Siap. Tapi ada gitu Pak. Ada gitu kira-kira manusia dari golongan manusia memualafkan dari golongan jin itu berarti ada? Banyak. Oh, banyak. Oh, oke. Keren sih ini ya. Wah, ini aku dapat pengetahuan baru ini ya. Karena dulu ada temanku namanya Daf. Dia juga bilang jin itu kayak sebenarnya seperti manusia tapi bukan manusia dan tinggal di goa memang. Dia mengatakan seperti itu. Karena ternyata waktu aku googling ada, makanya aku tahu gitu. Ini jarang sih ya dibahas ya Pak ya, tapinya ya. Jarang dibahas karena sebagian teman-teman menganggap kalau bahas ini lucu gitu loh, hal yang nggak masuk akal lucu, padahal di Al-Quran tuh ada gitu. Ada surat Al-Jin tadi kan itu jelas. Nggak mungkin ada surahnya nggak ada yang orang untuk menerimanya kan, ini makhluk yang menerimanya kan. Betul. Nih contoh simpelnya tuh gini Mbak. Dalam Islam, coba aja sambil googling Mbak Agatha. Kalau ada pakaian yang digantung, kalau kita mau pakai, itu kita wajib dikebutin dulu gini. Ya, dikibas gitu. Dikhawatirkan apa? Di situ ada jin. Terus yang kedua, ketika apa namanya bersetubuh suami istri, itu diwajibkan berdoa, mengucapkan bismillah dulu sebelum melakukan hubungan intim. Kenapa? Karena kalau tidak mengucapkan bismillah, jin itu ikut. Maksudnya gimana? Ikut? Jin itu ikut menyetubuhi, ikut bersetubuh di situ. Masih belum ngerti Pak. Serius? Coba deh googling. Itu ada hadisnya. Hadisnya. Wah, ngeri juga ya Pak ya. Ya nggak ngeri, itu malah kita dikasih tahu apa namanya, kita tiap mau berhubungan itu kita harus berdoa dulu. Misal nih, kalau lupa ya kan mungkin ada, pasti nggak mungkin orang nggak ada yang hilaf, pasti ada yang hilaf itu Pak. Bener nggak sih Pak ada misal ya? Karena aku kira ini cuman mitos ya Pak, mitos yang berkembang di masyarakat. Ada perempuan manusia melahirkan anak jin, berarti ini nggak sih ke situ? Aku nanya nih ya, takutnya salah gitu, koreksi kalau salah. Secara fisik kayaknya enggak, tapi kalau saya ngartiinnya begini. Ketika kita suami istri berhubungan tidak baca doa, anaknya lahir itu mungkin sifat-sifatnya jadi jelek. Oh, dari sifat jin itulah ya.
Ya, sifat-sifatnya jadi jelek. Pokoknya saya tuh kadang-kadang heran dengan teman-teman yang muslim ya. Ketika saya bicara seperti ini atau siapapun bicara seperti ini, banyak yang nggak percaya. Padahal itu di surat Al-Baqarah itu ada disebutkan kita itu harus ini ke apa namanya hal yang goib itu kita harus tahu. Percaya, Apa, harusnya harus percaya, ada. gitu. Hal goib itu pasti ada. Di dalam iman Kristen juga ada. Cuman nama jin ini memang nggak pernah ada gitu. Namanya ini memang gitu. Karena kita kan percaya ada iblis, ada setan, itu kan makhluk-makhluk goib kan. Iya. Oh, berarti ini ini saya punya tetangga ya kan. Ah, ini umpatan mungkin ya. Mungkin karena sifat dari jin yang jelek ini kali ya, makanya ke anak itu kadang-kadang ada anak nakal, ibunya mengumpat, "Oh, dasar anak," gitu. Apa? Sorry nih ya. Karena ada memang umpatan tuh kayak gitu kan. "Wah, dasar anak," gitu kan. Gara-gara kelakuannya gitu. Apa ini ada relevansinya dengan yang kata Bapak tadi kan? Sebenarnya dalam hadis itu kalau sebelum berhubungan kan biar sifat anaknya ini nggak kayak jin gitu kan, harus baca bismillah. Oh, jadi relate ya, karena sebelumnya aku kira ya itu cuman hanya kayak mitos-mitos yang berkembang gitu, jadi kayak buah bibir gitulah, rahasia umum, tapi kan memang nggak semua orang tahu gitu kebenarannya. Keren. Akhirnya tahu. Kalau Bapak sendiri nih, Pak sendiri nih, pernah ada kejadian nggak dengan jin gitu? Enggak pernah. Amit-amit ya. Enggak pernah. Kalau ngalamin juga mungkin saya kabur kali. Agak serem ya. Tapi Pak An pernah nanya nggak ke mungkin syekh atau kiai, itu kan biasanya dia kan punya ilmu dan dia bisa berkomunikasi ya dengan jin ini. Nah, kalau Pak An sendiri pernah nanya nggak sih sama kiai atau syekh atau ustadz gitu yang udah pernah melihat jin ini rupanya kira-kira seperti apa gitu? Jin itu kalau di Al-Quran itu apa namanya udah ini kan bentuknya dia ada tanduknya, bentuknya seperti huruf nun kecil gitu di kepalanya, tapi bukan tanduk yang besar gitu, enggak, huruf apa kayak huruf nun kecil gitu di kepalanya. Gini ya, gini. Ada ciri-ciri fisik lain ya. memang kayak U begini ya Pak ya, kayak U. Iya, begini betul. Oh. Nah itu apa namanya ciri-ciri fisik itu disebutkan memang, tapi kalau manusia sudah bisa melihat jin itu jarang melihat yang bentuk aslinya. Biasanya dia dalam wujud apa? Ya misalnya tadi udah menjelma ya. Iya, udah berkamuflase. Bentuk ular, bentuk apa? Karena kayaknya jin kalau mau nunjukkan wujudnya sama manusia juga agak malu-malu dikit dia gitu kan. Betul. Saya pernah tahu itu. Dia kalau ketemu manusia justru dia lari gitu. Iya. Sakit dia ketemu manusia nampakkan. Energinya kan berbeda kan. Jadi kayak apa sih, kayak saling membelokkan gitu ya. Atau gimana gitu. Iya. Karena kalau jin yang muslim sendiri itu dia nggak mau nunjukkan wujudnya ke manusia karena memang kan dilarang. Sama manusia juga mau ngelihat jin itu sebetulnya ada syarat-syarat khusus yang harus dilakukan yang sebenarnya itu dilarang sama agama. Oh, jadi ada hukum juga yang mengatur jin ini. Mereka nggak boleh menampakkan diri kepada manusia. Ada, makanya yang menampakkan diri sama manusia itu kan jin kafir. Ya karena dia kan nggak ngikutin hukum yang berlaku ya kan. Oh. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.